Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa bisayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasbi hulukin hasanin. Sadaqallah wa sadaqur rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT. Pada malam hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia, salah satu taman surga. Mudah-mudahan kita masuk surga beneran nih Bapak Ibu. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu yang hormati jamaah pengajian Ranting Muhammadiyah Wonut Wonosobo Utara dan pimpinan Ranting Aisyah Wonut. Alhamdulillah malam hari ini tadi pada komentar, inilah intinya pengajian Ranting. Karena anak-anak panti sudah pulang, biasanya di depannya ada barisan anak panti, sekarang ibu-ibu di depan ini. Mudah-mudahan buatan ngantuk Ibu. Amin amin. Nah, ini juga dua anak piket ini langsung petugas gitu. Paling sambungan gitu. Ini paling ini. Iya. Iya paling cool. Ini Baiklah yang hormati, jadi langsung dua anak piket petugas gitu. Untung yang tidak petugas bukan ibu-ibu ya, untuk petugas Aisyah di sini. Baiklah yang hormati, kemarin kami diminta Pak Rudi untuk menyampaikan sebuah tema. Ya apa temanya apa gitu. Kemarin udah kita buat. Temanya kayak mau belajar matematika gitu ya. Algoritma takwa. Algoritma itu apa tak Bu? Algoritma itu langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Matematika itu intinya itu. Jadi dulu bahwa kelihatannya algoritma itu modern, jadi sudah lama. Abad 9 Al-Khawarizmi itu sudah membahas tentang algoritma itu, tapi tentang aljabar ya, matematika. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat. Terus kemudian persamaan kuadrat Bu. Biar zaman SMA, SMP. Nah ini kalau betul-betul jengulang matematika ya. Di Pak Rudi jane kalau judulnya sederhana nih. Nah ini kalau ya isi ini kalau matematika Pak Pur ini. Jadi apa namanya? Sebentar kita cari. Nah, kita ambil ini jalan mencapai derajat takwa, Ibu. Jadi sudah kita sederhana aja. Nah, ini. Jadi algoritma itu sebuah jalan ya, langkah-langkah sistematis bagaimana kita memperoleh ketakwaan ini. Ibu-ibu, pilih takwa menika saestu sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi dalam Al-Quran juga jelas bahwa paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong sak mulia-muliane wong niku wong sing paling bertakwa di hadapan Allah. Maka dulu para sahabat pada berdiskusi itu. Ini di Al-Quran kok terus watakullah. Terjadi sebuah dialog algoritma itu tadi, saling tanya jawab, jadi takwa itu apa atau begitu. Maka kemudian beberapa hal, ini hakikat takwa dulu kita perhatikan.
Itu menurut para ulama menyimpulkan yang pertama takwa itu adalah ketaatan menjalankan perintah Allah sesuai kemampuan. Nah, sesuai kemampuan Bu kalau menjalankan itu. Dan menjauhi semua larangannya. Nek larangan semua nggak boleh pilih-pilih. Tapi kalau perintah itu kemampuan. Belum mampu haji kan tidak haji gitu. Nah, belum mampu kurban tidak kurban. La yukallifullahu nafsan illa usaha, begitu. Jadi kalau perintah itu sesuai kemampuan Bu. Gusti Allah ini pun ngukur awake dhewe ini, Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua juga menarik sekali ini. Takwa adalah hendaklah Allah tidak melihat kamu berada dalam larangannya. Gusti Allah mboten ndeleng jenengan ning tempat maksiat ngoten niku. Jenengan mboten enten teng pas judi jenengan mboten enten itu kan. Ada kalangan orang bermain maksiat jenengan ora ono. Itu takwa. Dan Allah tidak kehilangan kamu dalam perintahnya. Kalau ada perintah Allah jenengan itu ada. Gusti Allah ora kehilangan jenengan. Misalnya gini, di pengajian Anda kelihatan, itu di tempat-tempat baik. Kulo kelingan Pak Haji Suhendro nih, tadi dari Mangsel ya Pak. Kulo mulang ngaji teng Suruni Kota, Pak Indro niku nggih wonten. Teng Sudagaran nggih wonten. Lho, iki jamaah pindah-pindah rono iki. Ini bagian dari takwa ternyata. Jadi di tempat-tempat baik itu kita Allah tidak kehilangan nih loh. Wah. Di rumah sakit juga ketemu misalnya. Tilik orang sakit itu orang bertakwa nggih betul? Nah, di tempat pengajian, di tempat orang sakit, di tempat takziah pun ketemu gitu loh. Dan ibu-ibu Muhammadiyah anak Aisyah mesti persiapan wudhu dari rumah siap nyolati biasanya gitu Bu. Nah, jadi di tempat-tempat baik itu Allah tidak kehilangan, mesti ngabsen jenengan. Kayak ketok bukae Pak kae dan sebagainya. Ini takwa Bu, ini luar biasa ya. Jadi Allah tidak akan kehilangan ketika Anda di dalam perintah-perintahnya. Ini para ulama. Kemudian para sahabat dan salafus sholih yang memahami betul tentang Al-Quran, dia mempunyai perhatian yang sangat berat terhadap takwa itu. Maka mereka mencari hakikat takwa dan saling bertanya. Dalam satu riwayat yang sahih disebutkan Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang apa itu takwa begitu Umar. Kemudian Ubay malah menjawab ngaten, bukankah Anda pernah melewati jalan yang penuh duri? Ditakoni malah ganti takoni napa Pak Pur? Wayang kaya Muhtadin wingi. Ya yo nek wayang kulit itu takon malah ganti takon. Itu berarti pembelajaran yang bagus itu, dialog interaktif itu. Ditakoni lho, ku arep nanti nang Ngastina. Lah ku arep nanti takon ganti. Aku arep nang Pendowo. Kemarin Ki Dalang Muhtadin Bu, pelepasan apa? Panti Aswani. Pak Muhtadin kehilangan dalang ini. Padahal dalangnya luar biasa. Mereka kemarin membuat sebuah cerita belajar tadinya tidak ingin kuliah malah ke daftar ke Tompo ya Pak, ini luar biasa. Di mana? UMP ya, Purworejo. Besora siap kuliah. 4 anak itu yang dilepas Bu, alhamdulillah semua diterima di perguruan tinggi. Masya Allah. Dan pesan kemarin yang disampaikan Mas Muslimin apa ya? Untuk memutus mata rantai kemiskinan dan keterbelakangan harus sekolah ya toh, menuntut ilmu. Dialog interaktif dengan siapa kemarin? Fajrin? Ya? Wah, iya kemarin bagus sekali pelepasannya. 4 anak, 1 Mbak Isma diterima di mana kemarin? Wade, Mbak Kaifa, UPI, ya, IKIP Bandung dulu ya, itu IKIP Bandung Bu, di IKIP Bandung, dekat Agim, jalur ke Tangkuban Perahu itu UPI itu. Nah ini nek iso dihubungkan Pak Madin, biar Kaifa kuliah sambil kerja di Agim itu bisa, karena modalnya 6 juz toh. Di sana nanti bisa bekerja sambil kuliah itu. Nah iso ngontake Agim, gampang ketompo itu insyaallah. Jadi iso menambah itu loh. Ini penting ini, komunikasi di Darut Tauhid. Nah, sambil kerja sambil kuliah. Ini sudah masalah. Kaifa terima di Bandung, IKIP Bandung atau UPI. Terus Muhtadin di UM Purworejo ya, Purworejo dalang kita. Terus satu lagi sama Jihan juga di UMP ya, Purworejo. Nggih Bu. 4 dilepas, datang 17 sama Adin ya.
Nah, 4 dilepas datang 17, berarti animunya gede ya, menarik ya Panti Asuhan Wonosobo ini. Nah, maka saya kemarin tawarkan PCM yang lain, ayo ngedeke LKSA gitu, Sukoharjo belum ada dan sebagainya. Ini pesan dari Pak Priyo itu, bagaimana mengembangkan panti-panti asuhan di cabang-cabang. Ini biar hormati, jadi ketika Umar tanya apa itu takwa, malah balik bertanya Ubay bin Ka'ab, bukankah Anda pernah melewati jalan yang penuh duri? Ya. Bagaimana kamu jawab Khalifa? Ya pernah. Apa yang kau lakukan kalau melewati jalan penuh duri? Ibu-ibu pripun nek nglewati kira-kira akeh beling, akeh ri ngeten pripun? Hati-hati nggih. Ojo nganti tidak beling nggih. Nah, ojo nganti tidak duri. Hati-hati dan bersiap-siap dengan sepatu yang kandel itu ya. Ojo nganti nginjak duri, bersiap-siap. Betul. Apa yang Anda lakukan? Umar mengatakan, saya bersiap-siap dan berjalan dengan hati-hati. Kemudian UPBK itulah takwa. Nah, itu hakikatnya. Jadi takwa itu adalah siap siaga menghadapi proses dan bagaimana berhati-hati dari yang melanggar larangan-larangan Allah. Oke, sekarang masuk. Indikator orang yang bertakwa. Waduh, hilang kepotong ini. Jane teng Al-Qur'an niku indikator orang bertakwa niku pun cetha. Tidak hanya pendapat sahabat, orang-orang saleh, salafus sholih, tapi di Al-Quran indikatornya sudah jelas. Bahwa orang yang bertakwa itu menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Orang bertakwa itu yang kayak apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. 1. Percaya kepada yang gaib. Cetha, indikatornya jan pun jelas jancane. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, mboten ming menjalankan. Mendirikan salat itu indikatornya 3. Kemudian yang ketiga mau berinfak. Razaqnahum yunfiq mimma razaqnahum yunfikun berikutnya itu, nggih. Jadi mereka menyisihkan sebagian rezeki untuk berinfak. Ini orang bertakwa indikatornya sudah jelas sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka mengimani Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Itu indikator sudah jelas. Kitab sebelumnya apa, Bu? Taurat, Injil, Zabur, tetap beriman, berkelanjutan. Yang masih asli loh. Kemudian wabil akhiratihum yuqinun. Beriman kepada hari akhirat. Kathah wong sing ora percaya dengan hari akhirat ini. Makanya orang yang bertakwa indikatornya itu. Berikutnya di surat Ali Imran 133. Di sana juga disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Orang yang berinfak di kala lapang dan sempit. Jadi takwa indikatornya dermawan. Orangnya dermawan. Itu takwa. Ini rayan-rayan nanti cetha biar algoritmanya biar jelas. Kemudian yang kedua wal kadiminal ghaidho, mampu menahan amarah, berarti penyabar. Itu indikator-indikator. Wong takwa itu hebat. Wal afina aninas, napa? Suka maafkan pada manusia, berjiwa pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik, ihsan. Dan yang terakhir bertobat. Ini indikator orang bertakwa. Bagaimana kita meraih seluruh rangkaian indikator ini? Langkah-langkahnya wonten napa mboten? Ada Bu langkah-langkahnya. Bagaimana meraih ini agar kita menjadi orang yang mulia, derajatnya paling tinggi, menjadi atqakum tadi itu. Jadi orang yang bertakwa adalah yang paling mulia. Bagaimana langkah-langkah memperoleh derajat takwa ini? Perlu algoritma takwa. Ada 5 langkah atau tahapan jalan untuk memperolehnya. Jadi tadi agar kita menjadi orang yang menegak sholat, pemaaf, penyabar, dermawan, ada 5 langkah. Ini menurut buku yang saya pegang ini, jadi seorang ulama besar, Dr. Abdullah Nasir Ulfan, ini adalah seorang ulama dari Mesir. Itu ada 5 langkah atau ada algoritma takwa, jalan untuk memperolehnya. Yang pertama, mu'ahadah. Jalan nggih meraih kalau wau nggih bagaimana agar menjadi orang pribadi yang penyabar, menjadi pemaaf, menjadi orang yang penegak sholat.
suka berbuat ihsan, kebaikan, langkahnya pertama ini menurut beliau mu'ahadah, ya, yaitu mengingat perjanjian. Wah, ini langkah yang pertama, algoritma yang pertama ini. Di dalam surat An-Nahl 91 niki, saya ambil potongannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Nah, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Jadi nek janji itu harus ditepati, Bu. Kapan kita berjanji? Nah, jenengan setiap hari membaca niki napa mboten? Pripun niku? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji atau bukan? Halo. Nah, iya, hanya Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi saban hari niki dhewek pun janji terus. Lah kalau orang bertakwa janjinya harus ditepati. Wa aufu bil uqud, tepatilah janji kalian begitu. Dan ini tidak hanya bahasa lamis, karena ini rukun yang harus dibaca dalam sholat Fatihah niki. Ya Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Pertinyi ini, nah, nek cara tukul biyen pertanyaannya. Pertinyi itu kelingan tukul Bu. Pertinyi ini dhewek iki jane nyembah Gusti Allah apa urung gitu loh. Iya kanak budu iki mantep apa urung. Oh nyatane begitu Allahu Akbar belayang nendi-nendi pikirane gitu. Berarti urung sepenuh hati itu. Ya toh. Nyatane dhewe Allahu Akbar pikiran melayang-layang kemana-mana. 10% ora ono gitu sing iya kanak budu itu loh. Nah ini. Maka harus belajar, harus belajar. Karena orang yang mendirikan sholat itu indikatornya kan 3. Pun nanti kita sampaikan Ibu. Bedane ngedeke sholat karo ngelakoni niku benten. Nek ngelakoni sholat mau ya sesuai kewajiban rampung. Ini nek mendirikan ada 3 indikator. Nopo indikator orang-orang yang mendirikan sholat? Wa aqimus sholah para bertakwa itu. Yang pertama adalah orang yang mendirikan sholat itu selalu ingat Allah. Surat Toha ayat 20. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti nek sholat itu mengilingi teng Gusti Allah mboten tentang putih-putih donge. Tapi kan urusannya werna ya Pak Amir. Wah banget begitu Allahu Akbar walah gaweane mau urung rampung mlebu kabeh. Ibu-ibu napa Bu? Memeni malah arep udan mikir sholat durip bingung. Aduh kayak teles maneneng gitu. Nah, perlu ini oven aja lah di ruangan aja sing pemanasnya gampang nganggo seng tutupi. Berarti rasa meloya melayu ngetok kayak ngelebokke. Ini masuk yuk ya. Padahal di situ kalau orang mendirikan sholat itu wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat tuh eling neng Gusti Allah. Nah, itu indikator wong ngedeke sholat. Sing nomor kali indikator wong wa aqimus sholat niku napa? Nek pun sholat mboten maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Sholat niku saged mencegah keji dan mungkar. Pertinyi ini. Nah, kenapa sudah sholat masih mungkar? Sing salah sinten? Dhewek napa Gusti Allah? Salah ayate ojo-ojo nyala-nyalake ayate niku Al-Ankabut 45 niku nggih. Jadi di situ ora STMJ, sholat terus masih jalan enggak. Berarti yang namanya mendirikan sholat itu sehabis sholat tidak maksiat, sederhana, tidak STMJ itu. Itu indikator orang yang wa aqimus sholah. Jadi orang bertakwa itu pendiri-pendiri sholat yang luar biasa. Iya kan abudul menyembahi, mboten ngembyang-mbyang. Walaupun kami telah nge-share, wajar karena banyak masalah hak manusia sedang masuk di dalam haknya Allah ketika sholat. Tetapi kita berjuang kembalikan khusyuk gitu ya. Jadi nek bulan itu balik melih niku. Karena yang dinilai perjuangan ini Bu. Ojo terus nglambyar terus. Terus kembalikan lagi fokus lagi begitu. Kula nggih sami Pak. Balik ke meneh aduh kita kan ngendi kok ngluyur ya ta. Salat kok ngluyur ya salah. Balik ke meneh gitu. Inilah nilai perjuangane sampai mati Bu, sampai is dead.
sampai disolati lah kita ikhtiar sholat yang khusyuk itu. Betul, cita-cita itu yang tinggi. Atqakumnya harus diraih bahwa orang yang pertama itu waqimus sholah, mendirikan sholat. Sholat sing orang ngembyang-byang. Ini ikhtiar. Niku nggih. Jadi indikator tiang ingkang iya kana butuh dalam mendirikan sholat ini adalah sehabis sholat tidak maksiat. Dasari cetha surat Al-Ankabut 45. Sing nomor 3 indikatornya napa? Nek pun sholat niku mboten medit, gampang niku. Nah, innal insana khuliqa halu'a. Menungso itu digawe keluh kesah, idza masau sarru jazua, nek ditimpa kesusahan tambah le keluh kesah. Wa idza masaul khairu manua. Ning nek entuk kebecikan, entuk harta sing akeh dadi pelit manua. Ilal musallin, kecuali tiang salat. Tapi yang salat apa? Yang salat yang daimun. Alladzina hum sholatihim daimun. Salat yang setia. Salat yang setia dengan Allah itu tadi. Jadi mereka tidak pelit sehabis sholat. Nah, ini saya kira di tempat kita ngajari banyak ya Pak. Di sing napa dipromosikan jariah tanah wakaf TK. Itu kan berarti tidak pelit toh kita. Bagaimana berbagi untuk kesana kemari dan sebagainya. Bagian dari ikhtiar harta kita untuk dibagi-bagi. Nah, di samping kepada untuk bangunan, sarpras maupun untuk kemanusiaan. Itu indikator. Iya kana budu wa iya kana stain adalah sebuah janji yang harus ditepati. Berikutnya ibu-ibu yang hormati bahwa di samping saban hari kita sudah berjanji kepada Allah, jane dhewek riyen ketika masih alam ruh ya wis berjanji janjane pun. Jadi ketika di alam ruh sebelum lahir dunia sudah berjanji kita itu. Sering kami sampaikan surat Al-A'raf 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu birabbikum. Bukankah aku iki Tuhanmu? Itu Allah itu memperkenalkan dirinya. Qalu bala sayyidina. Betul saya bersaksi panjenengan pangeran kawula. Itu kan bersaksi bahwa bertuhan kepada telah bertauhid, telah bersaksi bertuhan pada Allah. Tapi setelah lahir ke dunia kenapa mengingkari? Enggak mau menyembah Allah, tidak mau iya karena budu. Nah, sinten sing salah? Sing salah wong tuwa bulane, Pak. Kulu mauludin yuladun ala fitra. Bayi lahir niki kaya Mas iki sapa iki? Ada hak karena suci lah dia ini. Yang dia buat Nasrani Majusi ya orang tuanya itu loh. Wa abawahu kan. Nah, bapaknya Pak terus Pak Martin. Wa abawahu saya tak terjemahkan orang tua itulah. Kok ibu-ibu enggak kepenan, Pak. Jadi ya tugas bersama bagaimana itu. Jadi kalau mau jelas anak itu dalam keadaan suci, no problem itu dia tampil ya ikut tampil, pidato ikut pidato masih no problem itu. Urung diisin ya Mas Saka, urung, keleng-keleng. Lah iya kemarin pentas melu dalang gitu, mutar jikoke wayang barang. Gitu. Lah itu jenenge belajar keterampilan. Ibu yang hormati, jadi sekali lagi siapa yang membuat itu? Orang tuanya, wa abawahu. Gitu. Ini penting sekali bagaimana mereka tidak nak budu menyembah Allah dan pertolongan hanya kepada Allah. Ini yang pertama ingat janji. Mana janjimu? Ya, sehingga di alam ruh tadi sudah berjanji, maka di dunia ini setelah lahir dididik sampai dewasa sehingga bisa menunaikan iya kana budu wa iya kana stain. Ini yang pertama. Sing nomor kali bagaimana algoritma takwa yang kedua? Langkah yang kedua adalah merasakan kesertaan Allah atau muraqabah. Jadi bagaimana hidup ini untuk mencapai takwa itu harus merasa diawasi Gusti Allah. Oh, soal rasa, sururiyah ya. Soal rasa. Ini dalam surat apa ya? Saya lupa ini. Ayatnya 218 219. Surat sebentar, muraqabah. Surat 26 Asy'ara. Nah, surat 26 Asy'ara ayat 218 kalian 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin.
yang melihat kamu ketika kamu berdiri sholat. Nah, nek dek sholat Allahu Akbar iki pirsane Gusti Allah, Pak. Apalagi sholat dalu, nggih. Orang yang wa minail laili wa tahajjat bihi nafilatalak, orang yang bertahajud di malam hari itu Allah melihat kita dengan tersenyum malahan itu. Dalam hadis disebutkan itu. Jadi ada orang yang Allah itu tersenyum kalau umatnya itu bangun sepertiga malam, Pak. Guyu. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, bilang gini, Bu, Allah sedang tersenyum dengan saya ini. Masya Allah. Ngoten, Bu. Sehingga Anda sholat dengan ceria, ora karo ngantuk. Nggih. Tapi nek pun niat sholat dalu mboten ngantuk nggih. Apa turu sesore kok. Tidur sejak jam 8. Jam 8 tidur ya mesti jam 2 bangun lah. Nek jam 9 sare ya jam 3. Standare sing ngoten niku. Nggih Pak Udin. Nah itu. Nah ini Allah melihat kamu ketika kamu berdiri sholat itu loh. Masya Allah. Jadi bagaimana kita merasakan kebesertaan Allah di kala sepi dan rame, di kala tersembunyi dan terang-terangan. Inilah pendidikan takwa, ikut kebersertaan ini. Nah, maka dan dia melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Masya Allah, Bu. Jadi gerak badan kita, takbir kita, rukuk kita sempurna enggak? Gitu, Bu. Maling yang dalam ibadah ketika mencuri apa, Pak Muadzin? Bersujud tidak sempurna ya? Atau rukuk ya? Mencuri dalam sholat itu rukuk rasa sempurna lah. Itu tidak tumak nina jenglit-jenglit pencuri dalam ibadah istilahnya ya. Jadi itu enggak sempurna. Karena di sini Allah melihat gerak badan kita. 180 derajat pora 90 ya. 90 derajat pora ruku mantep. Gitu. Biar tulang-tulang belakang kita itu tangguh, Pak Pur, awet. Maka rukuk yang sempurna. Nah, ini penting sekali ya. Di sholat itu sebuah relaksasi gerak otot dan tulang secara sempurna itu. Maka untuk algoritma takwa yang kedua adalah bagaimana kita bisa muraqabah, merasa kesalahan Allah dan merasa diawasi Allah. Kemudian di surat Al-Hasyr juga disebutkan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah ini kan ada muraqabah, Bu. Gusti Allah ndeleng sing dilakoni dhewek. Nah niku jal. Baik itu berbuat baik maupun berbuat jahat. Jadi muslimin ora umpetan Mus. Ora ana ning donya iku umpetan deh. Jelimpet ora pamit Pak Muadzin bolos misalnya. Oh sebagai konangan ndak ada umpetan. Karena apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah ngerti batane dhewe bolos iki ketok lah. Buntute wae ketok ya nek ndek buntut. Jadi ora iso. Ning donya ora umpetane Bapak Ibu. Estu niku. Nek wis berpikir seperti itu, orang tidak akan melanggar larangan-larangan Allah. Bener itu. Nek sikap muraqabah, merasa diawasi Allah pun nunjem tening ati manahe dhewe. Lah niki kita tidak akan melanggar larangan Allah. Wah hebat orang bertakwa itu, Bu. Niku carane nggih latihan, kula nggih latihan sami. Kapan ya di situasi-situasi sepi atau rame kita tetap muraqabah, merasa kebesertaan algoritma yang kedua. Jadi ada tahapan-tahapan ngeten niki. Cetha niki nggih. Ya, surat apa tadi? Asy-Syu'ara ayat 218 219. Yang ketiga, muhasabah. Bagaimana algoritma takwa berikutnya? Ya kita harus tingkatannya menarik. Setelah kita muahadah, muraqabah harus muhasabah. Bahasanya ya introspeksi diri. Niki ayate wau pun kula waos. Surat napa niki Bu, Bapak-bapak? Al-Hasyr 18 ini populer, sering nek pergantian tahun hijrah ayat ini dibaca untuk muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Tahun yang lalu apa yang telah diperbuatnya. Untuk apa? Hari esok lighad, yaitu hari akhirat. Masa depan dunia dan akhirat. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jadi di ayat ini ada algoritma takwa muhasabah dan muraqabah sekaligus. Ada dua. Nah, yang muhasabah jelas wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Setiap diri adalah introspeksi, Bu. Apa yang dimuhasabahi? Pertanyaannya. Pertinyi ini. Nopo sing dimuhasabahi? Nopo nggih, Pak? Yo tentang ibadah kita. Sejauh mana tahun yang lalu sudah ditunaikan apa? Apalan-apalan pun tambah mboten, doa-doanya, sholatnya udah semakin kusuk, semakin gelambiar, sedekai ajek mboten gitu, dan korban dan sebagainya. Ya, dimuhasabai tentang ibadah kita itu. Ini harus muhasabah. Ini adalah mau introspeksi diri. Jadi agar kita tetap di jalan syariat Allah, maka orang harus bermuhasabah ini. Waktunya cepat berlalu. Berikutnya mu'aqobah, ini yang keempat. Itu di surat mu'aqobah, yaitu pemberian sanksi. Pemberian sanksi. Nek wis dimuhasabai urung meningkat, tingkat ke meneh dihukum. Nah, tapi ngukum diri sendiri. Pemberian sanksi ini. Mu'aqobah. Itu di dalam Quran surat apa ya? Mu'aqobah. Surat Al-Baqarah ayatnya 179. Al-Baqarah niku. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos atau hukuman itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi kalau kita melanggar itu harus kita memberi sanksi diri sendiri, Bu. Dulu ada kisah nih, ada cerita. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Khalifah Umar bin Khattab itu waktu sore berkebun kurma gitu, sedang berkebun kurma. Nah ini berkebun apa ya, Pak? Apokat atau apa? Ini tanaman padi ditanduri apokat namanya, berkebun apokat, misalnya pisang misalnya. Khalifah Umar sudah berkebun kurma. Kemudian ternyata beliau setelah pulang dari kebun kurma itu, tahu-tahu para jamaah sudah turun dari masjid, sudah selesai jamaah sholat asar. Mbok menawi pengerasi ora kaya Al Mansur seru banget tekan kidul ya Mas kan. Ora krungu ning kebune isih ranum kurmane isih do berbuah asik gitu. Atau jenengan berdagang lagi asik, penjual pembelinya banyak, kan iso ora krungu gitu. Iso ora krungu. Adzan ra krungu, sibuk lagi transaksi keuangan gitu. Khalifah Umar pun juga seorang sahabat bisa, Pak. Berkebun asik di kurma enggak mendengar adzan. Padahal Bilal mungkin sudah naik ya Pak, sudah naik tapi enggak kedengaran. Kemudian setelah sampai itu rumah ini sudah pulang, sudah jam asar selesai ini. Nah, kemudian apa? Umar itu memberi sanksi dirinya. Wah ini hukum, sarjana hukum Mas Faisal ini menghukum diri sendiri ini. Karena saya terlambat sholat asar, penyebabnya adalah kebun kurma, maka kebun kurmaku akan saya sedekahkan. Gitu Pak, Masya Allah. Penyebabnya kan itu kan, nah, itu menghukum diri sendiri. Yang telat jamaah asar ini mau kula sedekah ke. Nek jenengan menghukum diri sendiri, ora poso Senin Kemis ping pindho hukumannya napa Bu? Halo, pernah menghukum belum? Nyong Senin Kemis wingi lungan terus ora puasa, terus ling hukum pripun? Ora mangan rong dino. Boleh enggak itu? Malah enggak boleh, itu menyiksa diri, enggak boleh. Jadi menghukum itu yang baik, menghukum itu yang baik. Misalnya ingin bersedekah apa gitu. Karena saya kemarin tidak puasa Senin dan Kemis, saya akan sedekah ini untuk buka puasa 2 hari berturut-turut. Niku menghukumnya Bu. Itu namanya pemberian sanksi, main dewek kapok gitu loh. Kadang-kadang hukum uang terus, orang hukum apa dewe Gus Faisal ya. Ini bang pasar jana hukum nih. Jadi Masya Allah, Khalifah Umar sudah nyonton itu, luar biasa sekali. Karena yang menyebab sholat asar terlambat, maka kebun kurmanya disedekahkan. Allahu Akbar. Ada lagi Bu, Abu Tolha, ini sahabat Nabi.
Nek jenengan tidak umroh karo haji, banyak burung tidak di Masjidil Haram? Banyak burung enggak? Jenengan malah makani ngono kok. Oh, guru-guru rame banget. Men dek kepengin sing mriko. Dek kepengin. Ya kepengin lihat. Banyak burungnya enggak? Banyak sekali merpati dikasih. Wah, belum. Suatu saat Abu Thalha itu sholat, manuk iki liwat ngarepe. Lah kula ya diteleki manuk doro ya. Sholat delale ning halaman haram, manuk dhuwur kayak mak kletik. Waduh, tempat wudhunya jauh ini. Abu Thalha itu terganggu ada merpati lewat di depannya, Bu. Sampai sholatnya tidak khusyuk. Tiru-tiru Umar bin ora tiru-tiru ya. Karena penyebab bukan terus sedekah merpati enggak. Nah, akhirnya dia tetap bagaimana memberikan sanksi gara-gara burung merpati aku tidak sholat, maka aku tetap berkorban untuk sedekah. Nah, begitu. Ini memberikan sanksi, Bu. Ono mau manuk liwat, ya jenengan ono curu liwatnya bingung ya. Ibu-ibu takut curu mboten. Ono curu liwat bingung salate. Apa meneh tikus, Ibu? Ganggu. Abu Thalha pernah, Bu, terganggu seorang burung yang lewat di depannya, akhirnya kacau salate. Karena kacau seperti ini, maka dia menghukum diri sendiri dengan mensedekahkan sebarang harta bendanya. Allahu Akbar, Bu. Inilah mu'aqobah, algoritma takwa itu memang perlu proses, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah niku. Terus algoritma itu ibaratnya orang membuat kopi, Pak Pur. Langkah-langkah kopi men apik pripun? Rasane men enak. Jarangnya kudu panas, betul. Ya Bu, nek jarangnya ora panas dadi mboten kopi. Wah, saiki zaman kopi, kopi. Jarangnya kudu panas maknyos. Berikutnya saring kopine, saring intine tok gitu ya. Langkah berikutnya apa? Ini langkah-langkah algoritma itu. Pripun mulai gulane sing standar gitu ya, dan sebagainya. Wah, gulane inilah hasil dari algoritma membuat kopi gitu. Nah, ini kita untuk mencari algoritma takwa niki. Langkah yang keempat harus berani memberikan sanksi kalau kita kebetulan tidak menjalankan perintah Allah dengan tepat. Ini untuk belajar kita Bapak Ibu. Dewek kadang-kadang ya urung menghukum diri sendiri gitu loh. Saenake dhewe. Wis jelas subuh kerain lah atau apa enggak berjanji atau apalah begitu, bagaimana untuk menghukum diri sendiri main kapok itu loh. Nyembah Gusti Allah itu yang temenanan itu. Paham nggih, Bu? Mu'aqobah. Puncaknya sekarang 10 menit terakhir harus mujahadah. Nah, dia ada 5 langkah ya bagaimana memperoleh takwa agar menjadi orang yang paling mulia, tertinggi di hadapan Allah Ta'ala. Mujahadah itu bahasa kerennya optimalisasi, mengoptimalkan. Setelah yang pertama kita ingat janji, sing nomor kali napa Bu? Merasa diawasi Gusti Allah urip niku. Sing nomor 3 introspeksi atau muhasabah. Nomor sekawan pemberian sanksi. Yang kelima jihad, optimalisasi. Nah, ini wonten ing surat napa jal niki sipun hafal, Pak Muhadi hafal mboten? Untuk surat yang terakhir ini adalah optimalisasi. Surat Al-Ankabut ayat 69, surat 29 ayat 69. Ini mujahadah atau jihad ya. Optimalisasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, walladzina jahadu, untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan subulana, jalan-jalan kami ya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar ma'al muhsinin, beserta orang-orang yang berbuat baik. Niki Bu, wong sing berjihad mencari Allah itu akan diberi jalan, akan diberi algoritma ya, algoritma untuk mencapai yang tertinggi, puncak ketakwaan. Dan kita tahu bersama bahwa derajat takwa ini merupakan puncaknya ya, kemuliaan kita semua, Bu. Dan takwa ini bisa dikatakan juga sebuah
tiket. Nah, takwa itu bisa dikatakan sebuah tiket ke surga. Dengan berbagai macam kebaikan yang kita raih, tapi kita juga harus pahami, jalan-jalan ke surga itu kathah, nggih, kathah. Kalau ada seseorang yang menerangkan hablum minanas tok, ya tidaklah. Hablum minallah juga penting. Kalau melihat algoritma kehidupan Ustadz Umar Meta itu ya, itu kan membahas tentang bagaimana tentang kemanusiaan kan. Allah itu memberikan ganjaran itu sampai malaikat gak mampu, sehingga Allah sendiri yang berikan, yaitu orang yang warafina aninas, pemaaf yang luar biasa. Ya tetapi orang habliminas Allah juga harus hebat. Karena di dalam surat Al-Isra itu ada langkah-langkahnya juga untuk menjadi orang yang hebat itu. Yang pertama jelas ya, aqimi sholata liduluki samsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajr, ya kan? Innal qur'anal fajri kana mashuda. Nah di sini wa minal laili wa tahajjat bihi nafilatalak asa ayabasaka rabbuka maqama mahmuda. Wah, puncak yang tertinggi itu harus diawali dengan sholat tertib 5 waktu ketika tergelincirnya matahari, itu adalah zuhur dan asar, ketika gelap malam maghrib dan isya, fajr waktu subuh. Harus ditambah wa minal laili wa tahajjat bihi, salat tahajud. Oh, niku tambahane. Hablum minallah juga baik, tapi amal diri juga oke gitu loh. Orang yang tahajud itu akan mendapatkan maqama mahmudah, tempat yang termulia, tertinggi. Oh, ini ya betul. Dan ketika mereka mengurusi persoalan dunia, ini programnya ranting Aisyah karo ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara itu akan dia apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Dia akan membuat program yang baik-baik, masuk dengan cara yang baik, membuat program-program yang baik. Nah, kemudian yang kedua wa akhrizni, keluar juga dengan cara yang baik. Jadi nek wong-wong sing takwa niku kudu iso nggawe program sing apik-apik, program kehidupan. Nah, ranting Wonosobo Utara juga sama, bagaimana membuat program-program yang baik. Nanti dilaksanakan dengan keluar dengan cara yang baik. Delalai nggawe program banyak tantangan. Mendapatkan sultanan nasiro, akan ditolong oleh Allah. Jadi di situ sebenarnya ayat untuk pemimpin mujahadah tingkat tinggi itu ya mereka juga harus ahli ibadah, Karena amal niku wonten 3, amal pribadi, amal jama'i, amal investasi. Amal pribadi niku napa? Nggih dheweke niki salat bengi pribadi. Jamaah isya di masjid, jama'i 27 nilainya. Jadi pribadi juga harus hebat. Haji, umroh, kurban, amal pribadi dan kurban bisa jama'i, bisa keluarga, ya Pak, bisa keluarga. Jadi amal pribadinya juga harus hebat, Nah, yang kedua amal jama'i, jamaah di masjid, pengajian, melu organisasi Muhammadiyah, ini amal jama'i, ikut PRM Wonut, ya, walaupun ini aslinya ya Gus. Enggak ada anak panti ini aslinya semene iki anak buah semene iki lah Gus. Semene iki ya ketua ranting yang guyu nang mburi ya Bu. Nek ketua Aisyah naik haji nggih Bu anu ya. Bu Erni ya. Bu Herni ya. Bu Herni. Herni kan? Bu Herni ya. Mudah-mudahan haji mabrur udah selesai nih. Tinggal menikmati jamaah masjid terus bendino Bu. Ya seperti kita itu. Tapi nang kono wis gasik-gasikan wis menikmati ini. Jelang-jelang pulang kayak ini wis masjid Bali Musa, masjid hotel ngoten niku. Jadi haji janjane pelatihan salat asline. Pelatihan salat jamaah. Wong kajine tok mung 3 dina rampung kok nggih mboten. Arafah, Armina 3 dina rampung. Nah, akhirnya mung salat niku haji itu pelatihan salat asline. Jadi nek bali haji salate ora tambah ngedut ya berarti ora berhasil. Nggih. Saiki mung biasa nih. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan tawaf dan sebagainya bisa, tapi intinya adalah jamaah di Masjidil Haram nggih. Nilainya 100.000 kali ya, Bu. Masyaallah. Nabawi 1000 kali. Nggih. Jadi sekali lagi Bu yang hormati,
bahwa puncaknya kita untuk mencapai takwa harus mujahadah, harus jihad, yaitu dengan harta maupun jiwa kita. Oke, kesimpulan orang terakhir ini sudah penutup Bu. Ya, pas lagi kulo rawani bablas kulo. Kesimpulannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pas sesuai algoritmanya. Yang pertama, dengan muahadah Anda dapat istiqomah di atas syariat Allah. Leres Bu? Dengan ingat janji kita berarti istiqomah, ya. Bagaimana kita tetap di dalam syariat Allah? Karena kita telah berjanji, iya karena butuh, wah iya karena stain. Dalam syariat yang benar. Ojo musim suro njaluki nendi-nendi. Wah, musim suro musim medeni to. Saniki mboten enten wong mantu nggih, Bu. Do wedi karo sasine. Tapi kanca kula wingi tanggal 2 hijrah ya, tak acungi jempol. Ning Adipura tahun kedua hijrah. Wah, apik iki. Tak acungi jempol sama. Kudu kaya ngono aku ngono. Pokoknya nek ajeng golek selo Adipura niku bulan suro, Bu. Nggih. Tenan Pak Rudi guyu. Estu niku tengah ora ono ngantri lah. Nek menjelang suro empet-empetan, Senin tekan penuh. Suro kosong, Pak. Iya. Itu jangan mantu bulan suro mawon aman. Korpri karena itu berkah. Ini kita memulai karena bulan istimewa. Sing penting ora banyak dosa gitu loh, banyak zikir, banyak ingat Allah. Hari baik kok diwedeni nggih Bu. Nah, Ustazah Eva sing di sejarah itu banyak sekali sejarah Ustazah Haris itu. Jadi sekali lagi dengan muahadah Anda dapat istiqomah dalam syariat Allah. Ojo nganti bulan suro, bulan medeni itu syirik nanti bahaya itu nggih Pak. Wah ya, suro kok medeni, ojo nganti itu. Bahasa-bahasa Jawa ini jenenge apik mbiyen. Misale poso bisu tujuannya apa? Men orang ngomong sing elek-elek. Itu tujuannya jenenge apik mbiyen ki. Karepe apik niku ya to sejarah seperti itu. Dinaik kembang men apa? Nek kembang kuning, kembang abang, kembangnya ana artine niku. Nek kembang abang iki dewa Siwa. Kembang abang apa Bu? Mawar. Itu jadinya menghadirkan dewa-dewa Siwa. Nek kembang kuning kembang apa? Kenikir. Terus halo. Aku menghadirkan dewa-dewa Wisnu. Ngoten niku Bu. Mereka terjemah seperti itu. Dewek main wangi ya Pak, nek kembang. Jadi ada berbagai macam bunga, ada terjemahannya di agama mereka dan sebagainya. Nah, itu penting sekali. Kita pahami memang apa mereka penerjemahan seperti itu. Berikut, dengan muraqabah Anda dapat merasakan keagungan Allah di saat tersembunyi atau terang-terangan. Karena merasa di hati Allah, maka merasakan keagungan Allah. Allah itu maha agung, melihat dikala sepi, tersembunyi dan terang-terangan. Berarti digdaya banget Pak. Neng basa ati we ngerti Gusti Allah niku. Bahasa hati kita aja tahu apa meneh sanese gitu. Ini adalah dengan muraqabah ini semua kelihatan. Enggak ada yang disembunyikan. Nggih Bu. Jadi makanya setulus hatimu, setulus cintaku terhadap Allah gitu loh. Wis ora pikir-pikir ngaten. Yang ketiga, dengan muhasabah Anda dapat memenuhi hak-hak Allah dan hak manusia. Hak Allah itu disembah, diibadahi. Hak manusia apa? Menyembah hamba. Hak Allah itu disembah. Dengan muhasabah ini maka kita tunaikan hak-hak Allah itu. Bagaimana hak itu yang menyembah. Perintah-perintah zakat, haji, bersedekah tunaikan semuanya sebelum kita mati. Apa perintah Allah itu haknya. Dan kita manusia adalah haknya adalah hamba yaitu menyembah. Yang ketiga, keempat ya, dengan muaqabah Anda bisa memisahkan diri. Memisahkan diri dari penyimpangan dan kesalahan yang kita perbuat untuk perbaikan amal soleh. Kalau ada tahu Umar bin Khattab kalian Abu Tolhah gitu Bu. Gara-gara nopo kebun kurma, ada merpati lewat, sholatnya ra kusuk, sholatnya telat, pemberian sanksi. Siap Bu menghukum diri sendiri? Halo, siap betul? Siap, kudu nggih. Kalau ingin berlaku baik, algoritmanya harus ditunaikan. Di langkah-langkahnya jari arep mlebu swarga tingkat tertinggi atau Jannatul Firdaus ya, kita harus berani mengadakan pemberian sanksi ini, muaqabah ini. Para sahabat sudah membuktikan nggih.
Yang terakhir, dengan mujahadah Anda dapat bersungguh-sungguh memperbaiki aktivitas diri untuk mencapai kemuliaan dan keutamaan, yaitu derajat yang tertinggi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa jaminannya di surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Ada pertanyaan betul? Betul. Mari akhiri. Saya kira udah digawe algoritma kudu niki cetha niku. Udah langkah-langkahnya, tinggal bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.